Sepengetahuan saudara, perubahan tentang hal itu seharusnya menjadi kewenangan siapa? Itu kami tidak punya pengetahuan yang cukup, Pak, untuk menjawab pertanyaan terkait dengan kewenangan, Pak. Mohon izin. Kalau nggak punya pengetahuan yang cukup, nanti kalau mau jadi kepala lagi nggak bisa loh. Karena pengetahuannya nggak cukup masalahnya. Saya tidak mau terlebih dahulu Bapak bicara soal Kepres. Karena Kepres itu adalah produk setelah keputusan. Ya. Yang Bapak tahu berapa jumlah kuota haji resmi Indonesia? 241.000, Pak. 241.000. Ya. Oke. Apakah Bapak sebagai Kepala BPKH merasa dilibatkan oleh Komisi 8 DPR RI dalam proses pembahasan keuangan haji untuk penyelenggaraan haji tahun 2024? Untuk BPIH-nya dilibatkan, Pak. Dilibatkan. Apakah Bapak terlibat di dalam rapat-rapat panja? Terlibat, Pak. Terlibat. Yang dibahas di dalam rapat panja, berapa jumlah kuota yang dijadikan sebagai pembahasan? Di dalam kesimpulan rapat panja, sepengetahuan saya memang ada pembagian antara kuota reguler dengan kuota haji khusus. Sepengetahuan saya juga bahwa kuotanya memang awalnya, Pak, itu adalah sesuai dengan undang-undang. Namun dalam perjalanannya memang ada perubahan. Nah, Oke, saya sebelum bicara soal perubahan, apakah di dalam proses pembahasan, baseline pembahasannya tersebut, itu jumlah kuotanya berapa? 241.000, Pak. Oke, saya tegaskan lagi berapa Pak? 241.000. 240.000. Apakah pembahasan di dalam baseline 241.000 dengan saudara kepala yang juga terlibat di dalam proses pembahasannya tersebut, penggunaan nilai uang yang dikelola oleh BPKH sudah menggunakan asumsi kuota 241.000? Sudah, Pak. Sudah. Saya tegaskan lagi, sudah ya? Sudah. Dengan 241.000. Ya. Oke. Kemudian, jadi Bapak menyaksikan sendiri bahwa tanggal 27 November penetapan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama itu baseline-nya adalah 241.000 kuota haji Indonesia. Betul, Pak. Dan saya tegaskan lagi, apakah penghitungan biaya hajinya juga berdasarkan atas baseline 241.000? Betul, Pak. Oke. Ini saya tegaskan ini Pak Pimpinan supaya menegaskan bahwa memang 241.000 merupakan kuota resmi dan dihadiri juga oleh BPKH. Nah, kami terus terang saja Pak Kepala, setelah pelaksanaan ibadah haji, kami FGD dengan BPKH, dan kami mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 9 Januari ada surat dari Kementerian Agama yang diteruskan kepada saudara kepala BPKH, ya,
apakah Kementerian Agama mengirimkan surat pemanfaatan uang penyelenggaraan ibadah haji itu dasarnya hasil rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama, atau dengan baseline-nya adalah dasarnya adalah Kepres? Memang di Kepres tidak, kalau baseline-nya Pak untuk kuota 241.000 itu mengacu kepada Kepres. Ya. Cuma pembagiannya memang ada perbedaan dengan kesimpulan rapat panja. Itu suratnya tertanggal berapa, Pak? 10 Januari 2024. 10 Januari 2024. Hah? 10 Januari 2024. 10 Januari tahun 2024, ya. Nah, baseline dari kuota tersebut apakah sama dengan hasil rapat kerja atau tidak? Kalau kuota totalnya sama Pak, 241.000. Totalnya. Totalnya. Bahwa jumlah kuotanya itu 241.000. Tolong dipastikan lagi. Kalau total sama Pak, 241.000. Di dalam surat tersebut. Iya memang, tapi di sini disampaikan angkanya langsung memecah antara jemaah reguler dengan jemaah khusus. Jemaah regulernya berapa? Karena ini menyangkut dengan jumlah nilai manfaat yang harus Bapak keluarkan. Berapa? 213.320. 213.320. Jadi semua berbasis pada hasil rapat kerja, betul? Tanggal 9 Januari itu surat yang ditujukan kepada Tanggal 10 Pak. tanggal 10 itu. Tanggal 10. Kalau dari, itu yang perbedaannya Pak. Jadi kalau totalnya kita jumlah, itu keterangan dari surat Dirjen PHU ini, 213.320 jemaah untuk haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus. Jadi kalau di total memang 241.000 Pak, tapi tidak ada totalnya di dalam surat ini. Oke. Apakah Bapak mengeluarkan dana sesuai dengan hasil rapat kerja tersebut kepada Kementerian Agama? Kalau permintaan dari Kementerian Agama, angkanya di bawah dari hasil kesimpulan rapat panja, Pak. Kenapa? Kira-kira menurut Bapak kenapa Kementerian Agama ya menyampaikan tagihan penyelenggaraan ibadah haji tidak di bawah atau di bawah kesepakatan rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama? Kalau dilihat dari angkanya Pak, total dari BPIH secara total, itu memang kan 20 triliun 336 miliar rupiah. Ini dengan asumsi angkanya jemaah reguler 213.320 dan khusus 27.680. Sementara di rapat panja yang ditetapkan untuk nilai manfaat yang dibagikan dengan asumsi itu haji reguler 221.720, haji khusus 19.280, sehingga angka nilai manfaat yang digunakan itu adalah 8,2 triliun rupiah. Nah, yang digunakan oleh BPKH sendiri dan yang dikeluarkan oleh BPKH sendiri berapa? Sejauh ini yang kita keluarkan adalah sebesar yang dimintakan, yaitu 7,88 triliun rupiah. Dasarnya apa 7,8 triliun rupiah?
Ini tadi Pak, berdasarkan ini kami sendiri Pak tidak dalam kapasitas menghitung ini 7,8-nya dari mana. Itu yang satu hal Pak. Karena tapi kalau dilihat dari angkanya, ini kan ada perbedaan kalau dia 213.000, saya bulatkan izin ya Pak ya, untuk mempermudah, 213.000 versus 27.680, itu di sini 7,8 triliun. Tapi kalau kesepakatan di Panja dengan asumsi 221.720 jemaah reguler dan 19.280 jemaah haji khusus, yang nilai manfaat yang ditetapkan adalah 8,2 triliun. Ya. Jika terjadi perbedaan seperti itu, yang dipegang oleh Bapak yang mana? Kami sebagai pengelola keuangan yang mengeluarkan keuangan, otomatis kita mengeluarkan sesuai dengan permintaan, Pak. Kalau permintaannya berbeda dengan kesepakatan, menurut Bapak bagaimana? Secara best practice Pak ya, kalau di dalam pengelolaan keuangan, selama masih berada di bawah koridor dari penetapan pagu, buat kami itu dapat dilakukan. Yang tidak boleh adalah apabila terjadi pengeluaran di atas pagu yang ditetapkan, maka itu harus persetujuan kembali oleh antara pemerintah dengan DPR. Sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan, termasuk keuangan BPIH, ya, menurut Bapak harusnya memegang hasil keputusan rapat, ya, atau sebagaimana tagihan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Agama? Jadi kita tetap memegang pagunya 8,2 triliun Pak, sebagai pagu. Tapi dalam prakteknya kita akan mentransfer sesuai permintaan. Kalau kita mentransfer tidak sesuai permintaan, kita jadi salah Pak. Walaupun permintaan tersebut berbeda dengan dasar dari permintaan tersebut. Yang menjadi patokan kami adalah angka nilai jumlah dana yang dimintakan, Pak. Itu yang menjadi patokan kami. Bukan dasar hukum dari kenapa uang itu harus dikeluarkan. Karena, mohon maaf Pak, logikanya, kalau kami mengeluarkan tetap 8,2, kan tidak sesuai permintaan, ini bicara mengenai permintaan ya, berdasarkan PP nomor 5, menyampaikan bahwa BPKH mentransfer sesuai dengan permintaan, kan gitu. Tapi kan Bapak tahu juga bahwa BPKH ini adalah undang-undangnya tersendiri. Betul Pak. Di mana setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh BPKH untuk penyelenggaraan haji harus mendapatkan persetujuan DPR. PP yang kami sebutkan itu PP tentang pengelolaan keuangan haji Pak, bukan tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ini kan konteksnya kita bicara soal penyelenggaraan ibadah haji Pak. Apakah Bapak pernah membaca Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa setiap pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji yang dikeluarkan oleh BPKH harus atas persetujuan DPR? Penetapannya betul Pak, penetapannya betul. Tapi teknis transfernya itu sesuai dengan permintaan. Oke. Saya kira pertanyaan saya cukup, Ketua. Terima kasih. Sementara cukup Pak Aco, nanti kalau diperlukan bisa dilanjut Pak Aco. Karena apa yang disampaikan sangat syarat dengan pokok masalah. Mungkin mau ditambah yang lain? Pak Andreas barangkali. Pak Andreas ini, Pak,
Katolik yang jadi anggota Pansus Haji. Silakan Pak Andreas ini. Tadi disampaikan bahwa yang ditransfer itu 7,88 sesuai permintaan. Betul Pak. Apakah saudara walaupun itu dasarnya PP tidak memverifikasi 7,88 itu dasar perhitungannya dari mana? Kami sudah melakukan verifikasi Pak, tim kami ya, dalam hal ini tim kami sudah melakukan verifikasi melalui diskusi pembahasan besaran penggunaan nilai manfaat kuota jemaah haji tahun 1445 Hijriah, meeting online Zoom dengan DJPHU Pak. Nah disinilah notulensinya menyatakan seperti apa yang kami sampaikan tadi Pak. Mohon izin saya buka detailnya. Jadi, adapun resume meeting dengan PHU menyampaikan bahwa ada perubahan kuota haji tambahan di IHAJ dari komposisi sesuai ketentuan yang ada, yaitu regular versus khusus 92% dan 8% menjadi 50-50. Memang perubahan kuota tambahan ini otomatis mengubah besaran kuota reguler dan anggaran nilai manfaat yang tercantum di kesimpulan Raker Komisi 8. Namun, untuk kenaikan alokasi kuota haji khusus, tidak terdapat perubahan kenaikan anggaran nilai manfaat untuk operasional haji khusus karena PHU melakukan switching. Jadi, berdasarkan itu maka setelah diterbitkan Kepres baru, kami sudah mengingatkan soal sumber BPIH di Kepres nomor 6 tahun 2024 hanya ada BPIH dan nilai manfaat. Di sisi besaran BPIH dan surat permintaan dana serta transfer yang sudah dilakukan, tidak ada perubahan, hal-hal di atas lebih ke arah governance agar tidak ada potensi masalah di kemudian hari. Waktu saudara mengingatkan, itu saudara mengirim surat atau apa yang dilakukan? Rapat Pak. Rapat antara tim keuangan kami, tim keuangan BPKH dengan tim keuangan dari DJPHU. Pengetahuan saudara, perubahan tentang hal itu seharusnya menjadi kewenangan siapa? Itu kami tidak punya pengetahuan yang cukup Pak untuk menjawab pertanyaan terkait dengan kewenangan Pak. Mohon izin. Kalau nggak punya pengetahuan yang cukup, nanti kalau mau jadi kepala lagi nggak bisa loh. Karena pengetahuannya nggak cukup masalahnya. Saya